Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranun Salsabila dari kelas F Akuntansi 2021 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan tugas kedua, yakni mekanisme pasar. Adapun soal yang saya akan bahas adalah sebagai berikut. Nomor 1, uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Jadi, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nomor 2, bagaimana proses terjadinya harga keseimbangan? Uraikan. Jadi, harga keseimbangan pasar itu terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, di mana harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dalam ekonomi, harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Nomor 3, deskripsikan menurut Anda apa yang akan terjadi jika pendapatan masyarakat naik. Jadi menurut saya, jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan jika pendapatan masyarakat itu naik, maka masyarakat cenderung ingin membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak. Nomor 4, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Jadi di sini saya akan menyebutkan 6 faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Yang pertama, harga barang. Harga barang menjadi faktor utama, besar kecilnya penawaran. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu itu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang-barang tersebut juga akan tetap tinggi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pajak. Pajak memiliki ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk. Dan yang terakhir adalah harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Nomor 5, deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi dapat dilihat di samping kiri saya bahwa kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang nantinya berupa gambar agar lebih mudah memahaminya. Jadi pada kurva ini mempunyai kemiringan negatif. Artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Selanjutnya, kurva penawaran dapat dilihat di samping kiri saya. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan yang tadi saya jelaskan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki kemiringan positif. Artinya, kurva ini berjalan dari pojok kanan kiri bagian bawah ke pojok kanan bagian atas. Soal nomor 6 dapat dilihat. Jadi di sini kita disuruh membuat grafik dari data yang telah diberikan. Jadi saya sudah mempersiapkan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Lalu kita ditanyakan pada tingkat berapa harga pasar keseimbangannya. Jadi harga pasarnya itu berada pada kondisi E, di mana saat permintaan minyak goreng sebesar 38 kuintal bertemu dengan jumlah minyak goreng yang ditawarkan sebesar 38 kuintal. Jadi pada tingkat harga 8.000 itu merupakan harga keseimbangannya atau harga pasarnya. Nomor 7, apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Jadi menurut saya
Dalam menentukan permintaan, harga bukan menjadi faktor utamanya. Harga memang merupakan salah satu faktor permintaan, namun bukan hanya faktor yang perlu diperhatikan, tetapi kita juga harus memperhatikan tentang kualitasnya, fungsinya, tujuannya, dan lain sebagainya. Nomor 8, mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Jadi, pertambahan jumlah penduduk cenderung menyebabkan meningkatnya permintaan. Walaupun tidak selalu demikian, jumlah penduduk yang besar secara potensial akan mampu menambah permintaan. Jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas, maka pada akhirnya akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan. Permintaan pendapatan akan menambah daya beli yang pada akhirnya akan menambah permintaan. Nomor 9. Mengapa pajak dapat mempengaruhi penawaran? Jadi, pajak ini merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk. Jadi, pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Apabila harga barang tinggi karena pajak yang tinggi, permintaan akan berkurang. Imbasnya, penawaran juga akan berkurang jumlahnya. Nomor 10. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimana permintaan akan barang tersebut? Jadi menurut saya, permintaan akan bertambah karena telur dan pakaian merupakan kebutuhan masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah sulit untuk membelinya karena pada Hari Raya Idul Fitri harga akan naik. Hal ini akan mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Nomor 11. Gambarkan dan jelaskan mengenai kurva keseimbangan. Jadi dapat dilihat kurva keseimbangan pasar yang ada pada PPT ini. Jadi di bagian PE ini merupakan harga keseimbangan dan yang di bagian QE ini merupakan jumlah keseimbangan. Jadi harga keseimbangan adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan jumlah keseimbangan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa tingkat output di mana harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Jadi, keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah QD sama dengan QS sama dengan QE atau PD sama dengan PS. Nomor 12. Apakah setiap ada permintaan selalu diikuti oleh penawaran? Jadi menurut saya tidak semua permintaan itu selalu diikuti oleh penawaran. Jika terjadi kelangkaan barang dan jasa, maka produsen tidak dapat memenuhi permintaan konsumennya. Nomor 13. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut Anda. Jadi menurut saya, harga pasar tidak selalu terbentuk dari proses tawar-menawar. Harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan ada pula pasar yang telah menetapkan harga barangnya dari awal sehingga mereka tidak menerima penawaran. Nomor 14. Identifikasilah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Jadi harga pasar sangat penting bagi perekonomian, karena jika harga di pasaran itu menurun, maka perekonomian akan sangat lambat maju. Begitupun sebaliknya, jika harga di pasaran meningkat, maka sistem perekonomiannya akan maju. Nomor 15, apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan alasan Anda. Jadi hukum permintaan dan hukum penawaran ini berkaitan dengan penjualan dan permintaan harga yang ditawarkan. Biasanya ini merupakan hal yang umum bagi pemilik usaha kehidupan sehari-hari. Nomor 16. Bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi harga pasar? Jadi, peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interferensi secara langsung dan secara tidak langsung. Interferensi secara langsung terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum, sedangkan interferensi secara tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi.